Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Safati dari kelas 11 IPA 3. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutup rongga dan permukaan organ tubuh. Sel epitel membantu melindungi dan menutup organ. Jaringan epitel memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, dan sebagian besar jaringan epitel menghasilkan lendir atau sekresi. Jaringan epitel mempunyai beberapa fungsi. Yang fungsi utamanya adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan dan mengangkat zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkannya. Jaringan epitel juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut, banyak, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak. Beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofil. Dan yang terakhir itu tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Dan jaringan epitel juga memiliki beberapa jenis-jenis. Yang jenis pertama adalah epitel pipi selapis yang berfungsi untuk menyaring zat-zat yang akan masuk ke dalam organ sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. Dan yang kedua ada epitel pipi berlapis, dapat ditemukan pada kulit, vagina, rongga mulut, anus, dan kornea mata yang berfungsi untuk melindungi dan proteksi. Dan yang ketiga ada epitel kubus selapis, mempunyai tugas untuk mempermudah organ tubuh dalam menjalankan proses sekresi dan penyerapan yang terletak di ginjal, ovarium, dan berbagai kelenjar dalam tubuh. Dan yang keempat itu ada epitel kubus berlapis, terdapat pada kelenjar payudara, kelenjar air liur, dan kelenjar keringat yang berfungsi sebagai pelindung untuk jaringan, kelenjar maupun sel yang ada di bawahnya. Epitel silindris lapis mempunyai sel goblet yang terletak di antara sel-selnya yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Dan yang selanjutnya, epitel silindris berlapis bertujuan untuk melancarkan proses sekresi dan perlindungan organ epitel. Dan epitel kolumnar trafikasi yang bertugas untuk melancarkan proses sekresi dan pergerakan lendir pada organ ini. Dan yang terakhir itu ada epitel transisional, terbentuk dari berbagai bentuk epitel. Bagian besar bagian basal adalah sel-sel kubus hingga silindris. Bagian tengah dengan sel-sel kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata,
ucapan mohon dimaklumkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.